Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema yang sama, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Melanjutkan dari materi yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya adalah tentang fase-fase kehidupan manusia. Kali ini kita akan membahas tentang fase kehidupan di mana manusia pada masa akhir di dalam sebuah peristiwa besar yang dinamakan dengan kiamat. Ya, oke. Baik, adik-adikku sekalian, ya, hari akhir atau disebut dengan kiamat menurut bahasa adalah merupakan hari penghabisan, hari pembalasan, hari penegakan hukum. Jadi ada nama-nama lain hari akhir ya atau yaumul akhir. Salah satunya di sini ada sekitar 13 nama hari akhir ya yang perlu kalian ingat ya nanti. Jadi hari akhir itu bisa disebut juga dengan yaumul qiyamah, ya, hari kiamat. Hari akhir juga disebut juga dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Disebut juga yaumus sa'ah, masa yang ditetapkan. Kemudian ah, ada lagi yaitu yaumul waqiah, ya, peristiwa yang pasti. Ya, jadi peristiwa yang pasti ya, yang pasti berlaku. Yaitu ada surat Al-Waqiah, itu peristiwa yang pasti berlaku. Ada lagi bahwa hari akhir disebut juga dengan Yaumul Zalzalah ya. Jadi hari yang menggoncangkan ya, bumi beserta isinya ya. Planet-planet bertabrakan satu sama lain ya, jadi mengguncangkan. Idza zulzilatil ardu zilzalha ya, itu jadi menggoncangkan. Ada lagi Yaumul Jaza ya, kiamat disebut juga hari pembalasan, Yaumul Jaza. Kiamat disebut juga Yaumul Fasl ya, hari keputusan ya, di mana di situ akan diputuskan mana orang dengan kriteria yang baik dia akan mendapatkan kenikmatan surga dan mana orang dengan kriteria yang buruk dia akan mendapatkan azab neraka ya. Kemudian ada lagi Yaumul Qiyamah disebut juga Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya yang mereka menanti selama beratus-ratus tahun lamanya, dan pada hari itu ya maka akan dibangkitkan kembali, namanya Yaumul Ba'as. Kemudian ada lagi kiamat disebut juga dengan Yaumul Fath ya, hari kemenangan bagi mukminin ya. Maaf, kenapa kemenangan? Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang meyakini Allah dan mengamalkan ajaran syariat, maka dia akan meraih kemenangan pada hari kiamat, mendapatkan kenikmatan. Yaumul Qiyamah disebut juga dengan Yaumut Talak, yaitu hari pertemuan. Ada lagi Yaumul Qiyamah disebut juga Yaumut Tamah, ya, bencana yang besar, bencana yang maha dahsyat. Ya, yang terakhir Yaumul Qiyamah disebut juga Yaumul Ghasyiyah atau kejadian yang menyelubungi. Nah, itulah nama-nama lain dari hari kiamat ya. Anandaku sekalian, bahwa kiamat ya, hari kiamat atau kiamat besar, kiamat kubro itu akan terjadi, namun dalam hal ini Allah merahasiakan kapan waktunya akan terjadi. Baik, adik-adikku sekalian, kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah dan akan datang dengan kehendaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 200 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati say'un 'azim. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar atau maha dahsyat. Nah, ini tentang hari kiamat kubro ya. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa malaikat Jibril itu berdialog dengan Rasulullah yang isinya tentang waktu terjadinya kiamat. Nah, apa yang dikatakan oleh Jibril
ya, kepada Rasulullah dalam satu hadis riwayat Bukhari, "Wahai Muhammad, kapankah akan terjadi kiamat?" Rasulullah menjawab, "Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya," kan tentunya begitu. Nah, maka dalam satu firman Allah disebutkan bahwa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, yang artinya dan bahwasanya saat kiamat itu pasti datang dan akan aku rahasiakan untuk memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Jadi karena memang itu menjadi rahasia ilahi, tentunya bagaimana kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan untuk menggapai kemuliaan pada hari kiamat. Ya, karena rahasia itu tentunya adalah merupakan suatu ujian bagi kita, ya. Kalau misalkan ujian tetapi soalnya udah dikasih tahu, nah kira-kira mungkin seseorang karena udah tahu ya, jadi nggak surprise ya, nggak kejutan lagi. Tapi kalau nggak tidak tahu, maka dia akan belajar lebih luas, lebih dalam. Tapi kalau sudah tahu kan biasanya belajarnya hanya ada soal-soal itu yang ada pada soal-soal. Tapi kalau misalkan pada saat mau ujian tapi belum tahu soalnya, maka dia tuh belajar itu meluas, terkadang melebar sampai kemana-mana. Nah, tentunya hikmahnya adalah ketika seseorang belajar sampai meluas kemana-mana, dia akan lebih banyak pengetahuan, kan begitu. Nah, sama halnya dengan kiamat ketika tidak diberitahukan Allah sebelumnya, maka manusia itu tidak bisa meraba-raba. Artinya ya dia tetap berusaha keras berlomba-lomba dalam kebaikan begitu. Ini mengenai kiamat ya. Jadi beberapa dalil-dalil nakli yang berkaitan terjadinya hari kiamat itu banyak ya. Di situ ada Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yaitu ada lagi, terus kemudian ada surat Al-Waqiah ya. Kemudian ada lagi surat Al-Qiyamah ya. Surat Al-Waqiah ayat 6 surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 6 ya. Ada lagi surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai ayat 10. Nah, ini merupakan dalil-dalil nakli. Nah, nantiku sekalian, mengenai peristiwa kiamat, ya sebenarnya fenomena tersebut itu dapat ditafsirkan oleh para ilmuwan ya dengan berbagai analisanya menanggapi mengenai kiamat yang akan terjadi di bumi ini. Maka beberapa ilmuwan menyampaikan bahwa ada hari kiamat menurut ilmu geologi. Ada juga hari kiamat menurut ilmu astronomi. Kemudian hari kiamat menurut ilmu fisika gitu ya. Nah, itu silakan dibaca ya. Hari kiamat menurut ilmu geologi. Bahwa menurut ilmu geologi, bumi ini kan terdiri dari semacam gas panas yang disebut dengan nebula. Nah, di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Jadi bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi dengan tekanan atmosfer dari luar. Nah, maka suatu saat nanti jika tekanan dari dalam itu akan lebih kuat ya, sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Nah, namun suatu saat tekanan gas dari dalam itu melemah dan habis ya sama sekali ya, karena gas yang ada di dalam itu lambat laun menjadi cair dan beku. Ya, sementara tekanan dari luar itu semakin kuat dan besar, maka nanti bumi itu akan hancur dan isinya berhamburan. Ini kiamat menurut ilmu geologi ya. Kemudian ada lagi nih hari kiamat menurut ilmu astronomi ya, bahwa dijelaskan bahwa planet-planet beredar di angkasa mengelilingi matahari. Beredar ini pada mulanya sangat rapi tanpa terjadi tabrakan ya dan benturan karena adanya daya tarik menarik. Namun daya tarik menarik itu tidak selamanya utuh ya. Daya itu semakin lama semakin habis ya. Jadi bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, daya tarik itu tidak ada lagi, bumi ini akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menabrak matahari ya. Kemudian bertabrakan dengan planet-planet lainnya ya. Planet-planet lainnya saling bertabrakan satu sama lain. Maka pada situlah hancurlah bumi. Inilah yang dimaksud dengan kiamat kubro menurut ilmu astronomi. Nah, Kim, kalau menurut ilmu fisika ya.
Nah, letak matahari diperkirakan 150 kali 1 juta kilometer ya, 150 juta kilometer ya jauhnya dari bumi. Ya, sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Ya, jadi itu para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 kali 1,0000 sekian ya kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Nah, dengan demikian waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Ini pendapat menurut para ilmuwan ya dalam terkait dengan terjadinya kiamat, bro. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, jadi perlu kita ketahui ya, jadi kiamat itu terjadi pasti ada tanda-tandanya ya. Oleh karena itu, ini adalah tanda-tanda kiamat kecil atau sugro ya. Ya, nanti akan saya sampaikan pula tanda-tanda kiamat kubro. Jadi tanda-tanda kiamat kecil atau sugro yang mungkin saat ini Anda mengalami dan mungkin sudah terjadi ya. Silakan Anda bisa menganalisa ya bagaimana kehidupan yang sekarang ini. Apakah sesuai dengan tanda-tanda yang ada? Oke. Yang pertama, ilmu agama tidak dianggap penting. Nah, ini akan terjadi kiamat. Makanya terjadi apa namanya? Agama sudah tidak lagi di ilmu agama diremehkan, tidak menjadi suatu hal yang penting, bahkan prioritas mereka bukan ilmu agama tetapi ilmu yang mendukung dalam hal karir mereka. Maka tentu ya alam ini juga murka atas kehendak Allah. Oleh karena itu terjadi berbagai macam bencana-bencana. Itu karena apa? Karena manusia tidak lagi mau peduli dengan agama. Ya. Jadi ilmu agama tidak dianggap lagi penting ya. Jadi ini salah satu cirinya. Yang kedua, perzinahan terjadi di mana-mana karena memperoleh izin dari penguasa. Ya, penguasa dalam artian di sini adalah yang menguasai bumi saat ini, pemimpin, ya kan begitu. Ya, perzinahan terjadi di mana-mana. Ya, pacaran, ya. Kemudian hingga terjadi kemudian perzinahan. Jadi mereka menganggap bahwa zina itu hal-hal yang biasa di dalam pergaulan. Ya, jadi hubungan seperti halnya suami istri itu sudah dianggap biasa bagi mereka ya yang berpacaran. Inilah akhir zaman di mana kenapa Allah sampai murka dengan alam yang dihuni ya beserta isinya yang ada itu juga menimpakan kemurkaannya. Ya, itu karena apa? Karena ulah manusia itu sendiri. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50 banding 1. Wow, 50 banding 1. Banyak sekali pada saatnya nanti. Makanya seorang perempuan itu uh, menjual harga dirinya ya demi mendapatkan seorang laki-laki untuk saat ini dan mungkin suatu saat sampai dengan hari akhir nanti. Karena jumlah wanita sangat banyak sekali. Semoga wahai para wanita, murid-murid SMA 1 Ponorogo tetap istiqomah dan dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dua golongan besar yang saling membunuh, tapi sama-sama dirinya memperjuangkan Islam. Nah, ini yang mengaku dirinya Islam tapi saling membunuh satu sama lain. Ya sekarang sudah nampak itulah ya. Jadi agama-agama Islam ya mungkin ya antara Afghanistan ya dengan Taliban atau mungkin yang lainnya ya yang beragama sama-sama beragama Islam ya saling bunuh ya karena satu perbedaan pendapat ya bisa jadi seperti itu ya. Lahirnya Dajjal di sini artinya cerminan Dajjal, tukang pendusta yang mengaku dirinya utusan Allah dan banyak berbohong serta menipu. Orang-orang yang saat ini suka banyak berbohong, korupsi ya, egois dan sebagainya itu adalah merupakan cerminan dari Dajjal ya yang nanti akan melahirkan Dajjal yang sesungguhnya. Kemudian hamba sahaya ya, jadi hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya. Banyak sekali nih ya budak-budak perempuan atau TKI itu ya di banyak yang dikawini oleh majikannya. Itu sudah banyak seperti itu. Minuman keras itu merajalela ya.
Ya, ya alhamdulillah kalau di Indonesia mayoritas agamanya Islam ya, tidak begitu banyak ya mungkin yang apa tergiur dengan minuman keras. Tapi kalau di negara-negara lain ya itu alah itu sudah menjadi kebiasaan ya untuk minuman keras. Banyak terjadi gempa bumi saat ini sudah kita rasakan. Ya fitnah muncul, fitnah dajjal ya muncul di mana-mana. Pembunuhan merajalela, banyak manusia yang menginginkan dirinya mati, bunuh diri ya karena tidak kuat hidup menahan beban penderitaan hidup di dunia. Akhirnya mereka bunuh diri. Nah, ini tanda-tanda seperti inilah yang kemudian menjadi kemurkaan Allah dan juga kemurkaan tentunya adalah bumi beserta isinya. Maka terjadilah kiamat-kiamat sughra. Nah, termasuk eh, fenomena yang saat ini terjadi yaitu adalah virus corona yang melanda di negara kita atau di dunia ini adalah bisa jadi adalah karena memang manusia yang memang sudah tidak menganggap penting tentang nilai-nilai agama. Ya banyak manusia yang berbuat maksiat dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya. Nah, ini oke. Yang pertama ini ya. Jadi ada ad-dukhon namanya. Ad-dukhon itu namanya asap ya. Muncul asap, ad-dukhon. Kemudian yang kedua ad-dajjal, wad-dajjal muncul dajjal ya. Kemudian dabah muncul binatang melata, dabah yang bisa berbicara dengan manusia ya. Jadi nanti Dajjal itu akan muncul ya, dia akan memporak-porandakan bumi dan menghancurkan orang-orang yang tidak mengimani dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dan orang yang mengimani dirinya sebagai Tuhan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan karena Dajjal di sini diberi kekuasaan Allah untuk menurunkan hujan, mematikan manusia, menghidupkan manusia. Itulah. Namun dalam hal ini adalah merupakan suatu ujian bagi orang yang beriman. Ya, jikalau dia adalah beriman, maka dia akan memilih untuk tidak percaya Dajjal. Ya, jikalau dia tidak beriman, maka dia akan memilih Dajjal. Maka Dajjal akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, bagi mereka yang tidak beriman, mereka akan mereka akan dibunuh, ya, mereka akan disiksa. Tapi bagi mereka yang beriman sama Dajjal, mereka akan diberi kenikmatan. Dajjal itu akan menurunkan berbagai macam kenikmatan atas kuasa yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian munculnya dabah ya, binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian watulu samsi itu matahari akan terbit dari barat. Kemudian watulu samsi min maghriha ya. Kemudian wanuzulul Isa ibnu Maryam. Jadi nanti akan turun Nabi Isa. Untuk apa? Nabi Isa itu kan pada dasarnya kan tidak mati ya, tidak wafat, melainkan dia diangkat oleh Allah ke langit. Nah, saat ini yang disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan temannya Nabi Isa yang berkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Nah, maka pada hari di mana Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah, di situ dia akan mematahkan salib, ya, mematahkan salib dan menyampaikan kepada umat Kristiani bahwa kebenaran yang seharusnya uh, yang dia yakini adalah mengimani bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, melainkan Nabi Isa adalah merupakan nabi. Ya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keenam ini muncul namanya Ya'juj dan Ma'juj ya, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, apakah yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj ya? Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan golongan perusak ya. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia ya saat ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melahirkan anak ya. Dan sekali melahirkan jumlahnya 1000. Nah, ini dalam riwayatnya seperti itu. Segala kebutuhan makanan manusia yang ada di dunia ini akan dihabiskan ya. Air, hewan, tumbuh-tumbuhan akan dihabiskan oleh Ya'juj. Bahkan telaga itu ada telaga ya yang dalam satu hari bisa kering karena dikonsumsi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu mempunyai ciri-ciri ya, ciri-ciri matanya sipit ya. Kemudian kulitnya putih ya. Kemudian dia juga selain itu dahinya lebar. Terus bicaranya tidak fasih ya.
Mungkin kita bisa menganalisa ya saat ini mengenai ciri-ciri tersebut ya, seperti halnya Cina ya. Cina itu kan cipit, matanya putih, dahinya lebar, orangnya cerdas-cerdas, penguasa. Dia akan datang menguasai bumi dari berbagai arah atau penjuru. Ya wallahu alam ya, wallahu alam. Ya Ya'juj dan Ma'juj yang dimaksud seperti apa, wallahu alam ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembenaman bumi di barat. Ya, pembenaman bumi di barat ya. Kemudian pembenaman bumi di timur ya. Wa khusfum bil maghrib. Kemudian ada lagi pembenaman bumi di jazirah Arab. Wa khusfum bi jaziratil Arabi ya. Kemudian yang kesembilan, api itu akan keluar dari Yaman. Nah, inilah tanda-tanda di mana akan terjadi peristiwa besar ya yang disebut dengan kiamat kubro. Nah, itu. Oke, itu anak sekalian. Ya. Sekarang perhatikan peristiwa pada hari akhir di sini. Ya, di sini perhatikan. Nah, di sini yang pertama di situ ada pada saat kiamat ya, itu ada namanya peniupan sangkakala. Nah, sangkakala. Jadi kita meyakini bahwa suatu saat nanti ya, pada sebelum hari kiamat, malaikat Allah akan mengutus malaikat ya, malaikat Israfil, peniup sangkakala, untuk meniupkan sangkakala atau trompet besar. Jadi dalam riwayatnya ada 3 tiupan sangkakala di sini. Tiupan yang pertama adalah namanya nafhatul faza ya, jadi tiupan guncangan. Tiupan ini sangat kencang ya, menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan bumi ya. Kecuali orang yang dikehendaki Allah oleh Allah seperti nabi, para musyahid ya. Jadi di sini adalah mengguncangkan bumi dengan dahsyat sehingga bumi itu seperti seperti hancur ya, gunung-gunung berterbangan seperti aneh-aneh kan begitu. Nah, ini terkait dengan tiupan yang pertama, namanya tiupan nafhatul faza ya, tiupan guncangan. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah namanya tiupan kejutan ya. Pada saat itu manusia itu akan dikejutkan sehingga semuanya pada pingsan dan mati. Semua makhluk akan mati kecuali malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel dan 4 malaikat yang membawa ars ya. Lalu kemudian pada saat itu kemudian malaikat Israel ya, malaikat Israel itulah yang nanti terakhir, dia akan mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya hingga pada akhirnya Allah ya mematikan malaikat Israel ya sebagai pencabut nyawa, dan akhirnya semuanya meninggal, baik manusia ya, jin dan malaikat, semuanya akan meninggal. Itu pada tiupan yang kedua. Lalu kemudian tiupan yang ketiga yang disebut dengan tiupan kebangkitan ya, namanya tiupan kebangkitan. Jadi yaumul ba'as, pada hari itu manusia itu akan dibangkitkan kembali ya. Yang pertama dihidupkan Allah adalah malaikat Israfil dulu ya. Lalu Allah menyuruhnya untuk meniupkan trompet kebangkitan. Jadi sebelum peniupan ketiga, Allah membangunkan terlebih dahulu malaikat Israfil, lalu kemudian Allah mengutusnya untuk meniupkan kebangkitan. Nah, maka pada saat itu ya manusia itu akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Mereka yang sudah berada di alam barzah menanti beratus-ratus tahun lamanya ya, berpuluh-puluh tahun lamanya, mereka akan dibangkitkan kembali dengan keadaan sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, pada saat Yaumul Ba'as, mungkin bagi orang-orang kafir mengatakan itu sangat lama mereka merasakan kehidupan di kuburan. Itu sangat lama sekali. Karena apa? Karena mereka disiksa. Tetapi bagi orang-orang mukmin, dalam artian di sini adalah orang yang beriman kepada Allah, yang melakukan kewajibannya, melakukan sholat dan lain sebagainya, maka di alam barzah itu seolah-olah dia itu seperti halnya sesaat dia tidur, seperti tidurnya pengantin, katanya begitu ya. Jadi begitu bangun tiba-tiba udah pagi kan gitu. Nah, itu adalah orang mukmin ya. Ini. Nah, mereka akan dibangkitkan dengan berbagai bentuk yang sesuai dengan amalnya masing-masing.
Orang mukmin tentunya dia akan dengan kesempurnaan akan dibangkitkan dengan wujud yang sempurna. Nah, kemudian mereka akan diarahkan menuju ke yaumul mahsyar. Nah, ini namanya yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar ya, kemudian nanti ada lagi peristiwa yaumul hisab ya, kemudian yaumul mizan dan siratal mustaqim. Nah, ini ya yaumul mahsyar. Nah, kita lanjutkan nih di sini. Nah, untuk materinya. Nah, yaumul ini pada saat yaumul ba'as. Yaumul ba'as merupakan hari dibangkitkan seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Wa inna sa'ata atiyatun la raba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Nah, selanjutnya adalah mereka dibangkitkan menuju ke arwah-arwah mahsyar, padang mahsyar ya. Setelah dibangkitkan kemudian manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 47 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibalu wa taral ardu barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Nah, kita mengetahui di yaumul mahsyar itu nanti keadaannya ya, matahari tepat berada di atas kepala kita. Ya. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan perlindungan oleh Allah ya. Tetapi bagi orang yang kafir, orang yang tidak beriman, maka dia akan merasakan panasnya yang luar biasa hingga keringatnya itu bercucuran sampai menenggelamkan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam suatu riwayatnya. Maka kita harus berlindung saat ini untuk supaya tidak menghadapi hari kiamat yang perlindungan, supaya kita mendapatkan perlindungan pada hari kiamat nanti. Nah, maka di sini ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah di yaumul kiamah, di mana pada saat itu tidak ada perlindungannya, tidak ada perlindungan lain selain perlindungan Allah. Yang pertama adalah ada 7 golongan. Ya, yang pertama adalah seorang yang pemuda atau seorang yang soleh, ya, pemuda yang soleh. Ya, kemudian seorang yang bersendirian di tempat yang sepi, memohon ampun, bermunajat kepada Allah hingga bercucuran air matanya. Kemudian seorang pemimpin yang adil, ya, memimpin negara dengan adil, memimpin negara tanpa menyelewengkan dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Nah, seorang pemimpin yang adil ini nanti akan mendapatkan perlindungan di yaumul kiamah ini, ya. Kemudian ada lagi adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, ini jadi dia sholat di masjid ya, kemudian melakukan aktivitas ibadah di masjid. Nah, ini akan mendapatkan perlindungan ya, 7 golongan ini. Kemudian yang kelima adalah seseorang yang bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Jadi mencintai karena Allah. Ya, mencintai karena Allah dan berpisah pun juga karena Allah. Mencintai bukan karena harta benda, bukan karena kecantikan semata atau materi dan lain sebagainya, tetapi mencintai karena Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah seseorang pemuda yang ketika diajak berzina, ya, di zaman yang sekarang ini ya banyak perzinahan, lalu kemudian dia mengatakan maaf, saya takut kepada Allah. Itu. Nah, yang terakhir adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya tidak melihatnya. Itu artinya dia bersedekah itu tanpa pamrih, tidak pamer. Nah, inilah orang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan oleh Allah kelak di yaumul kiamah. Semoga kita nanti semoga termasuk kita dalam ke-7 golongan itu, sehingga kita akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat yaumul kiamah. Itu. Kemudian selanjutnya adalah yaumul hisab ya. Yaumul hisab yakni hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik maupun amal buruk ya. Jadi perbuatan baik maupun amal buruk. Tidak ada sekecil berbuat pun yang luput dari catatan malaikat ya.
Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat, maka akan senantiasa menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Ya, ini. Jadi dalam Quran surat Al-Mu'minun, ya, yang artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi akan dihisab, ya, akan dihisab, dan mereka akan menerima buku catatan amal, ya, buku catatan amal atau rapot ya kalau di sini, ya. Bagaimana kira-kira apakah amal baiknya lebih banyak daripada amal buruk atau sebaliknya? Nah, ini. Jadi, sekecil apapun kebaikan yang kamu perbuat pasti akan Allah balas, dan Allah paling baik balasannya. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan seluruh amal baik dan buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun apabila amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Ya, na'udzubillah. Nah ini ya. Jadi dalam surat Al-Anbiya, surat ayat 47, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai perbuat perhitungan. Jadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi Allah itu akan menimbang, ya, amal perbuatan manusia, walaupun itu hanya seberat biji zarroh amal kebaikan, pasti itu akan ada nilainya. Dan juga sebaliknya, walaupun nilai keburukan itu seberat biji zarroh, juga itu pasti akan ada balasannya. Nah, bagaimana? Apakah timbangan pahala dan dosa lebih berat pahala atau dosa? Semoga tentunya adalah timbangan pahala kita lebih berat, ya. Dan tentunya kita akan mendapatkan surga. Amin, ya. Oke. Kalau timbangan di dunia mungkin bisa saja, ya, bisa saja orang memanipulasi, ya. Seperti bagaimana hukum di negara kita, ya, di dunia ini. Pasti mereka yang kuat ya akan mampu mengalahkan hukum dan bisa membeli hukum itu. Tetapi bagaimana dengan hukum di akhirat? Tidak akan ada bisa yang mengalahkan dan menguasainya, kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kecurangan apapun, akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Nah, barulah kemudian ketika sudah ditimbang amal perbuatannya, maka akan masuki tahapan yang selanjutnya adalah syiratal mustaqim. Ya, sirat itu merupakan jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini telah dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ya, tentu kita saat ini mengupayakan bagaimana kita hidup sesuai dengan ketentuan syariat, melakukan amal ibadah yang dianjurkan oleh syariat Islam, supaya kita bisa melewati Shiratal Mustaqim. Ya, maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa gambaran Shiratal Mustaqim itu seperti halnya rambut yang dibelah menjadi 7. Nah, bagaimana kira-kira rambut manusia yang dibelah menjadi 7? Satu rambut saja itu sudah nggak kelihatan, apalagi sampai dibelah 7. Tentu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, dia tidak akan mengetahui jalan itu. Namun bagi orang-orang yang beriman, dia akan mengetahui jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti halnya jembatan yang lebar, mudah dilaluinya. Begitu kemudian dia melewatinya, dia akan merasa dengan mudah dan cepat melewati Shiratal Mustaqim tanpa hambatan. Tetapi dengan orang kafir, dia melewati Shiratal Mustaqim itu, baru saja dia melangkahkan kaki, bisa jadi dia akan terpleset ke bawah dan dia masuk neraka. Ada lagi mungkin yang sampai ke tengah. Ada lagi mungkin hampir selesai menuju ke pinggir, ya. Hampir selesai, kurang satu langkah lagi. Dia terpleset juga. Itulah suatu ketentuan Allah yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka saat ini kita kalau beramal haruslah dengan tulus, ikhlas, tanpa riya. Jangan sampai kita beramal bukan karena Allah. Jangan sampai kita beramal karena orang lain.
Karena bisa jadi pada saat kita beramal karena orang lain, karena untuk dipuji orang lain dan sebagainya, mungkin kita akan mampu melewati Shiratal Mustaqim sampai dengan titik tengah. Ya, kita ibadahnya, sholatnya, selalu ibadah dan sebagainya. Tapi dia ada unsur riyanya, maka begitu dia sampai di Shiratal Mustaqim sampai menjelang akhir, dia terpleset. Nah, begitulah. Maka mulai dari sekarang kita niatkan ibadah kita karena Allah. Apapun lakukan karena Allah. Barulah kemudian kita masuk dalam fase selanjutnya adalah syafaat. Syafaat ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang selama hidupnya beriman, Islam, bertakwa dan selalu memperbanyak amal baik. Jadi pertolongan Allah itu akan ada ya melalui Nabi Muhammad ya bagi orang-orang muslim saat ini, orang yang membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan syafaat ya di yaumul qiyamah dengan Al-Qur'annya. Orang yang bersolawat ya maka dia akan mendapatkan syafaat ya dari Nabi Muhammad SAW dan dari sebagainya. Ada banyak syafaat itu nanti ya. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu memuji kebaikan orang lain, dan tentunya lah jadilah orang yang selalu melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan syariat yang berlaku saat ini, yaitu Islam. Nah, itulah. Maka pada saat itulah kemudian mereka akan berbondong-bondong ya memasuki telaga dan akhirnya setelah itu ya penentuan yang terakhir di sini adalah neraka ataupun surga. Nah, mereka yang sudah lolos tadi lolos melewati jembatan Shiratal Mustaqim setelah melalui telaga, maka dia nanti akan masuk dalam surga yang merupakan balasan bagi hamba Allah, bagi orang yang beriman dan soleh serta soleha, serta mendapatkan ridhonya. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat ridho dari Allah dan kita menjadi golongan orang yang masuk surga. Amin. Dan bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan masuk neraka karena hidupnya banyak berdosa dan mengingkari kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, jadi sekecil apapun kebaikan yang kamu perbuat pasti Allah akan balas dan Allah paling baik balasannya. Nah, yang terakhir adalah perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Tentunya adalah setelah kita memahami tentang iman kepada hari akhir adalah bagaimana kita bisa melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati yang riang dan ikhlas. Ya, jangan sampai ada unsur ria ya karena akan ada sia-sia. Meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Kemudian takut melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat kapan ya, dimanapun bagaimanapun ya, dengan cara apapun kita tidak diketahui. Karena itu adalah merupakan ujian sehingga segala sesuatunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya ya, karena kita tidak tahu ya ketika kita melakukan kesalahan lalu kemudian kita tidak bertobat, kemudian Allah jemput nyawa kita. Wow. Nauzubillah. Makanya jikalau kita melakukan kesalahan segeralah bertobat. Tidak ragu untuk menolong orang lain yang sedang kesusahan ya, karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan memberikannya di akhirat ya, tanpa kecuali. Terima kasih pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat, semoga anda sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.